Shalom Bapak Ibu Jemaat Orlet Laboro Sapa. Berikut kami akan menyampaikan tata cara pengisian formulir data sensus Jemaat Orlet Laboro Sapa. Formulir yang akan kami kirimkan ini adalah formulir digital menggunakan Google Formulir, dan kami akan mengirimkan link yang berisi formulir tersebut melalui grup rayon masing-masing oleh majelis jemaat. Ada dua cara untuk Bapak Ibu bisa mengakses dan mengisi formulir tersebut, yaitu yang pertama adalah melalui link yang kami kirimkan, atau Bapak Ibu juga bisa melakukan caranya dengan melakukan scan pada barcode yang juga kami kirimkan. Jikalau pada link, silakan Bapak Ibu langsung mengklik link yang dimaksudkan. Jika Bapak Ibu sudah mengklik link tersebut, maka Bapak Ibu akan langsung masuk ke halaman pertama dari formulir tersebut. Di bagian halaman ini terdapat petunjuk cara pengisiannya. Kami mohon Bapak Ibu untuk bisa membaca tata cara pengisiannya hingga selesai. Dan jikalau telah selesai, Bapak Ibu dapat mengklik berikutnya untuk mulai mengisi data. Pada bagian awal ini, bagian 1 adalah berisi data keluarga, data umum keluarga, yang silakan Bapak Ibu mengisinya dengan petunjuk berikut. Yang pertama, Bapak Ibu mengisi Bapak Ibu berada pada rayon mana. Jikalau Bapak Ibu belum tahu Bapak Ibu berada di rayon mana atau belum tercatat dalam rayon manapun, Bapak Ibu bisa memilih opsi belum tahu atau belum tercatat dalam rayon manapun. Setelah itu Bapak Ibu dapat memilih untuk menuliskan nama kepala keluarga. Nama kepala keluarga ini tidak harus Bapak. Apabila karena kondisi tertentu dalam keluarga tersebut kepala keluarganya adalah ibu atau kakak, maka silakan tuliskan nama ibu atau kakak atau yang dianggap sebagai kepala keluarga. Termasuk jikalau Bapak Ibu itu adalah tinggal sendiri atau kos, maka dapat menuliskan nama sendiri sebagai kepala keluarga. Dilanjutkan untuk menuliskan nomor kartu keluarga dan menuliskan alamat tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Lalu tuliskan juga jumlah orang tinggal dalam rumah tangga. Selanjutnya di status keluargaan gemit dalam keluarga, Bapak Ibu dapat memilih apakah seluruh anggota keluarga itu adalah warga gemit, ataukah sebagian anggota keluarga ada yang merupakan warga gereja atau denominasi lain, atau juga ada yang merupakan warga dari agama yang berbeda. Pada bagian berikutnya silakan Bapak Ibu pilih status tinggal anggota keluarga dalam rumah ini sejak 6 bulan terakhir, yaitu apakah masih tinggal serumah atau sebagian anggota keluarga sudah tinggal di tempat yang lain walaupun masih tercatat sebagai jemaat Orlet Labora. Misalkan ada anak yang sudah berkuliah di luar daerah ataukah yang bekerja di luar daerah, silakan dapat memilih opsi sebagian tinggal di luar tempat tinggal saat ini. Kemudian di bagian selanjutnya Bapak Ibu dimohon untuk mengisi apakah terdapat penyandang disabilitas dalam keluarga. Jikalau ada penyandang disabilitas dalam keluarga, maka mohon Bapak Ibu memilih jenis disabilitas yang mana. Ada pilihan-pilihan tersebut, termasuk jikalau ada disabilitas ganda. Silakan Bapak Ibu bisa memilih sesuai dengan opsi-opsi yang ada. Selanjutnya Bapak Ibu dapat memilih status tempat tinggal saat ini, apakah rumah sendiri, rumah dinas, tinggal menumpang, rumah kontrak, ataukah kos. Kemudian status kepemilikan tanah tempat tinggal juga silakan dipilih milik sendiri, menumpang, atau sewa. Selanjutnya Bapak Ibu memilih dinding bangunan utama. Jikalau dalam satu kawasan rumah terdapat beberapa bangunan, maka yang dimaksudkan adalah dinding bangunan utama. Silakan dipilih pada opsi-opsi yang tersedia. Kemudian Bapak Ibu silakan memilih jenis penerangan rumah, apakah PLN dengan pemakaian sendiri ataukah pemakaian bersama dengan tetangga atau rumah tangga lainnya, atau juga bisa memilih opsi-opsi alternatif jikalau menggunakan panel surya, genset listrik, atau minyak tanah. Bapak Ibu juga bisa memilih ganda, misalkan menggunakan PLN tapi juga menggunakan panel surya. Silakan memilih pada opsi yang ada. Sama juga dengan listrik, juga pilihan pada sumber air di rumah tangga dan akses internet dalam keluarga. Bahan bakar untuk memasak, penggunaan toilet dan kamar mandi.
Kemudian juga ada pertanyaan berkaitan dengan kendaraan yang dimiliki, boleh memilih lebih dari satu jikalau ada beberapa kendaraan. Dan selanjutnya adalah pertanyaan yang berkaitan dengan usaha yang dimiliki keluarga atau salah satu anggota keluarga. Kemudian jikalau Bapak Ibu memilih usaha dan tidak ada usaha yang tertera dalam pilihan tersebut, Bapak Ibu bisa menuliskan usaha lainnya pada bagian di bagian paling bawah. Jikalau seluruh data ini telah terisi, maka data keluarga sudah selesai diisi dan Bapak Ibu bisa mengklik berikutnya untuk mulai mengisi data anggota keluarga. Sebagai informasi bahwa untuk data anggota keluarga kami menyediakan 10 halaman, artinya untuk 10 anggota keluarga paling maksimal. Jikalau ada Bapak Ibu yang memiliki anggota keluarga lebih dari 10, mohon informasikan kepada kami. Begitu Bapak Ibu mengklik berikutnya, Bapak Ibu akan langsung pada data anggota keluarga yang pertama. Silakan masukkan nama anggota keluarga, kemudian statusnya apakah sebagai Bapak, Ibu, anak kandung, dan seterusnya sesuai dengan pilihan yang ada. Jenis kelamin, nomor induk kependudukan, jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki KTP, kemudian tempat lahir, tanggal lahir, kemudian status yang bersangkutan dalam jemaat Orayat Labora, apakah terdaftar tetap, sementara, belum terdaftar, atau dia hanya tinggal sementara dan tidak terdaftar atau tidak mendaftar. Kemudian masukkan juga nomor kontak atau nomor HP, golongan darah anggota keluarga yang bersangkutan, kemudian pendidikan terakhir atau pendidikan sementara. Yang dimaksudkan adalah pendidikan yang telah selesai atau yang sementara masih bersekolah. Silakan memilih SD, SMP, dan seterusnya sesuai pilihan yang ada. Jikalau tidak selesai pendidikan, silakan memilih opsi tidak selesai pendidikan dasar, tidak selesai pendidikan menengah, maksudnya pendidikan SMA atau SMK, atau masih bersekolah pendidikan dasar, masih bersekolah pendidikan menengah, masih berkuliah, atau tidak bersekolah. Lalu kemudian jikalau masih dalam status pendidikan tinggi atau telah lulus, maka mohon memilih jurusan akademik pendidikan itu apa. Jikalau jurusan yang dimaksudkan tidak ada dalam opsi di atas, maka silakan tuliskan pilihan yang lainnya pada opsi pertanyaan di bawah. Juga jikalau dia masih sekolah, baik sekolah menengah maupun SMA maupun SMK, maka silakan pilih jurusan sekolah yang dimaksudkan. Di sini kami memiliki beberapa opsi. Untuk sekolah SMA itu ada umum IPA, umum IPS, umum bahasa, dan di bagian bawahnya itu adalah bagi jurusan-jurusan yang bersekolah SMK. Namun jikalau jurusan di atas tidak ada, maka silakan juga bisa menuliskan di bagian bawahnya. Kemudian dilanjutkan dengan status pekerjaan, apakah sudah bekerja ataukah belum bekerja. Jikalau sudah bekerja, maka status pekerjaan saat ini adalah sebagai apa? Sebagai ASN, ataukah sebagai pegawai kontrak negara, sebagai pegawai tetap swasta, atau pegawai tidak tetap swasta termasuk outsourcing, misalkan satpam dan seterusnya, atau pekerja mandiri atau pekerja wirausaha atau lepas waktu seperti tukang dan seterusnya. Kemudian Bapak Ibu silakan memilih profesi pekerjaan itu, misalkan sebagai PNS itu sebagai guru atau dosen, atau swasta itu misalkan sebagai pendeta atau hakim, atau sebagai petani, nelayan. Silakan memilih sesuai dengan opsi-opsi yang ada. Namun jikalau opsi profesi tersebut tidak ada, Bapak Ibu dapat menuliskan lainnya pada pilihan di bawahnya. Bidang pekerjaan Bapak Ibu juga mohon Bapak Ibu sertakan apakah berada pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan seterusnya sesuai dengan opsi yang ada, dan jikalau tidak ada silakan juga tuliskan pada yang lainnya. Penghasilan silakan memilih dari penghasilan belum memiliki penghasilan hingga penghasilan di atas 10 juta. Kemudian pertanyaan apakah memiliki masalah kesehatan, silakan tulis memiliki, tidak memiliki, atau merasa memiliki namun belum memeriksakan kesehatannya. Kemudian jikalau Bapak Ibu menuliskan memiliki, maka silakan memilih opsi
jenis masalah kesehatan apa yang Bapak Ibu alami. Namun ada opsi juga jikalau Bapak Ibu tidak ingin menyebutkan atau tidak dapat disebutkan karena mungkin itu adalah sesuatu yang sifatnya pribadi atau lainnya yang tidak ada, silakan Bapak Ibu tuliskan pada bagian yang kami sediakan. Kemudian ada pertanyaan tentang apakah Bapak Ibu perokok, silakan boleh memilih apakah perokok aktif, kadang-kadang tidak merokok, atau Bapak Ibu juga tetap bisa memilih opsi tidak menjawab. Kemudian silakan lanjutkan dengan apa jaminan asuransi kesehatan yang dimiliki. Kemudian menyangkut status pernikahan saat ini, apakah belum menikah, menikah dengan pasangan yang masih utuh, suami istri, atau menikah namun dengan status duda atau dengan status janda. Kemudian jika sudah menikah, bagaimana status resmi pernikahan, apakah nikah gereja secara resmi dan sipil, atau hanya menikah resmi gereja belum sipil, atau hanya nikah adat. Kemudian gereja pemberkatan nikahnya di mana, tanggal pernikahan gerejanya, dan nama pelayan. Pelayan ini bisa saja pendeta atau bisa juga mungkin oleh pastor jikalau menikah di gereja yang bukan Gemit atau gereja yang bukan Protestan. Selanjutnya juga menyangkut status, misalkan responden keluarga ini adalah anak, maka statusnya apakah masih memiliki orang tua utuh atau berstatus sebagai anak yatim, anak piatu atau anak yatim piatu. Demikian juga status baptis, apakah sudah atau belum dibaptis, gereja tempat baptis, tanggal baptis. Kemudian pertanyaan mengikuti katekisasi sidi, apakah sudah, belum, atau sementara, gereja tempat sidi, dan tanggal sidi. Pertanyaan selanjutnya, apakah pernah melayani di Jemaat Oret Labora sebagai majelis jemaat? Ada opsi pernah atau saat ini sementara melayani atau tidak pernah. Jika pernah melayani, maka jabatan presbiter apa dalam pelayanan pada saat itu? Silakan dipilih. Jika sementara melayani, maka apa jabatan saat ini? Kemudian apakah juga pernah melayani di Joel sebagai pengurus kategorial atau panitia-panitia dalam gereja? Silakan pilih pernah atau saat ini sementara atau tidak pernah. Jika pernah, silakan bisa memilih pada waktu itu pernah menjadi pengurus atau kepanitiaan yang mana. Jika sementara saat ini, apa badan pengurus atau kepanitiaan dalam pelayanan di gereja saat ini. Selanjutnya, maka Bapak Ibu telah menyelesaikan pengisian data untuk anggota keluarga. Maka Bapak Ibu dapat mengklik berikutnya untuk masuk kepada data anggota keluarga yang kedua dan seterusnya. Selanjutnya Bapak Ibu dapat mengisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang ada dalam keluarga. Apabila anggota keluarga itu kurang dari 10, maka Bapak Ibu dapat mengklik berikutnya hingga masuk kepada halaman yang terakhir. Nanti Bapak Ibu kosongkan saja data pada halaman ke anggota keluarga lainnya yang tersisa jikalau memang anggota keluarga tidak mencapai 10, dan silakan klik terus hingga menemukan halaman yang bertuliskan terima kasih telah berpartisipasi, maka silakan Bapak Ibu mengklik kirim untuk data Bapak Ibu bisa kami ambil dan kami rekam. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tentang tata cara pengisian. Apabila ada hal-hal yang belum dimengerti, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi majelis rayon atau tim kerja kami di masing-masing rayon untuk dapat membantu Bapak Ibu sekalian. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.